Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi kelas 8 tentang teks persuasi. Kompetensi dasar yang harus kita ketahui 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teks persuasi. Yang kedua, siswa mampu menelaah struktur teks persuasi. Yang ketiga, siswa mampu menelaah unsur kebahasaan teks persuasi. Kita langsung ke materi. Yang pertama, pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Ciri-ciri teks persuasi: yang pertama, berisi data dan fakta. Yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Ketiga, berisi kata-kata bujukan. Dan terakhir, menghindari konflik. Struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang terakhir, penegasan kembali. Yang pertama, strukturnya yaitu pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Ini isinya berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Biasanya di dalamnya berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan ini dapat berupa tersirat maupun tersurat dalam teks tersebut. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Itulah pengertian-pengertian dari struktur teks persuasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, harus menggunakan kata-kata bujukan seperti penting, harus, sudah semestinya, sepantasnya, dan kata-kata bujukan lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif, ya, perintah ya, seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan kata imperatif lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif. Contohnya ada sebab, jika, karena, dengan akibatnya, oleh karena itu, dan kalimat penghubung argumentatif lainnya. Berikut ini kita akan membahas contoh teks persuasi yang berjudul "Buanglah sampah pada tempatnya". Kita baca bersama-sama ya. Oke, awal paragraf biasanya di sini adalah struktur pengenalan isu. Ya, kita baca, sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Sekecil apapun sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Itu adalah bagian dari rangkaian argumen. Yang selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Dalam pernyataan ajakan ini
biasanya berupa himbauan atau ajakan kepada masyarakat atau kepada pembaca. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatif akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita, kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Terakhir, bagian penegasan kembali. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri, karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa dipahami ya isi dari materi teks persuasi tersebut. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.